Oke, jadi langsung aja ya teman-teman. Tema hari ini adalah sex education, malu atau mending nggak tahu. Kenapa sih aku ngambil tema ini? Soalnya kayaknya beberapa kali lewat di timeline Twitterku tuh masih banyak orang tuh yang melecehkan tuh segampang itu gitu loh. Kayak orang komentar apa yang dibahas tuh fisik mbaknya yang lagi komentar tentang opininya. Terus ada lagi mbak-mbak yang lagi foto selfie, apa namanya, dia tuh lagi senang gitu, lagi ngerasa pede, dirinya cantik gitu, ingin berbagi kebahagiaan, yang dikomentarin hal-hal di luar konteksnya kayak gitu, yang berkaitan dengan sexual attention yang tidak diinginkan kayak gitu. Terus aku harap sih teman-teman sekalian belum bosan ya sama tema ini gitu. Soalnya kok kayaknya sex education tuh udah udah banyak orang gitu yang ngomong. Tapi buat teman-teman ketahui gitu, sexual education tuh nggak cuma membahas tentang organ reproduksi aja, tapi ada banyak yang menyertai topik-topik tersebut kayak gitu. Terus ada juga orang yang nganggep sex education tuh bakalan meningkatkan pergaulan bebas karena remaja-remaja ini udah ngerti gitu loh bagaimana melakukan hubungan seksual dan lain-lain sebagainya. Padahal tuh ya nggak juga gitu. Justru dengan adanya sex education, terutama ya pendidikan seksual yang komprehensif ini, remaja-remaja ini jadi jauh lebih tanggung jawab atas tubuhnya, atas apa yang dia lakukan, dan dia akan lebih menghormati orang lain kayak gitu. Nah, habis itu ada lagi aku punya pengalaman, jadi guruku tuh pernah bilang kayak gini, kalian tuh nggak perlu belajar kayak gitu, nanti tuh kalian bakal tahu sendiri kok, kayak gitu. Terus aku yang kayak, yakin kayak gitu kan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, mencari tahu sendiri kayak gitu. Apa sih sex education gitu? Menurut Planned Parenthood, International Planned Parenthood Association, sex education is high-quality teaching and learning about a broad variety of topics related to sex and sexuality, exploring value and belief about those topics and gaining sexual health. Sex education may take place in schools, in community settings, or online. Jadi sexual education itu nggak cuma topiknya itu luas gitu ya, berkaitan dengan seks dan seksualitas. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang kepercayaan topik ini, meningkatkan kemampuan untuk menjalankan hubungan dengan orang lain, habis itu memahami tentang kesehatan seksual kita sendiri gitu. Habis itu sex education ini biasanya dipelajarin di sekolah atau di komunitas maupun secara online. Kenapa sih sexual education itu perlu gitu? Soalnya sexual education itu bagian dari hak kesehatan seksual reproduksi, atau HKSR. Nah, HKSR sendiri ini merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak atau universal, yang artinya kita tuh nggak perlu melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak ini gitu. HKSR sendiri ada 9, yaitu mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas, menerima pendidikan seksual, mendapat penghormatan atas integritas tubuh, memilih pasangan, memilih untuk aktif secara seksual atau tidak, melakukan hubungan seks secara konsensual, menikah secara konsensual, memutuskan untuk memiliki anak atau tidak, dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Memiliki kehidupan seksual yang sehat, aman, dan menyenangkan, itu juga bagian dari HKSR. Nah, kenapa sih pendidikan seksual itu penting kayak gitu? Kita tuh akan mengubah mitos sebagian orang yang bilang bahwa pendidikan seksual bakal meningkatkan pergaulan bebas. Ya, harusnya dengan remaja-remaja yang udah mengetahui tentang pendidikan seksual yang komprehensif ini, pencegahan perilaku seks dini itu dapat dilakukan kayak gitu. Habis itu terutamanya pencegahan penyakit menular seksual. Terus pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pencegahan perilaku kekerasan seksual, dan terakhir adalah pencegahan kekerasan berbasis gender. Gitu. Nah, sebelum aku bercerita tentang pengalaman mendapat pendidikan seksual, jadi pendidikan seksual yang komprehensif ini didasari dari tahun 1980-an di Amerika itu wabah HIV/AIDS dan sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual itu
tuh merajalela gitu. Akhirnya pemerintah itu memutuskan selain penanganan melalui jalur kesehatan, kayaknya jalur pendidikan itu penting gitu. Akhirnya turunlah tema pencegahan melalui pendidikan seksual yang komprehensif untuk mencegah penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Pengalaman mendapatkan pendidikan seksual yang dari teman-temanku yang aku ketahui adalah nggak semua orang tuanya mengejarkan tentang pendidikan seksual. Habis itu selama di sekolah juga cuma belajar tentang pendidikan seksual melalui anatomi tubuh gitu, terutama di bagian organ reproduksi. Habis itu kadang-kadang ada juga guru konseling yang ngajarin tentang pergaulan bebas. Itu berkaitan tentang narkoba, terus minum-minuman keras dan premarital sex kayak gitu. Habis itu ada lagi pendidikan seksual tidak diajarkan secara komprehensif karena yang dibahas cuma seputar organ reproduksi aja kayak gitu, dan mungkin penyakit menular seksual sisanya tuh nggak dibahas gitu. Mungkin kayak sekolah tuh nganggepnya ya udah yang penting anak remaja ini tahu, padahal kita nggak dikasih tahu konsekuensinya itu apa kayak gitu. Nah, habis itu komponen pendidikan seksual yang komprehensif menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia itu ada 7, yaitu ada gender, kesehatan reproduksi, dan HIV, kemudian ada hak seksual dan HAM, ada kepuasan seksual, ada kekerasan seksual, keragaman seksual, dan hubungan manusia. Sebenarnya dari PKBI sendiri ini, mereka juga merujuk dari International Planned Parenthood Association dengan sumber yang sama, tapi mereka ini versi belum upgrade-nya gitu. Jadi ini tuh 7 komponen ini belum di-upgrade kayak gitu. Nah, yang udah di-upgrade itu ada masih dari PPA juga, cuma udah versi yang udah di-upgrade gitu. Comprehensive Sexuality Education refers to kindergarten until 12 level programs that cover a broad range of topics related to human development, including reproduction, puberty, sexual orientation, and gender identity. Ada relationship, including family, friendship, romantic relationship, and dating. Kemudian ada personal skills, including communication, negotiation, and decision making. Terus ada sexual behavior, including abstinence and sexuality throughout life. Kemudian ada sexual health, including sexuality transmitted disease. Kemudian ada contraception and pregnancy. Yang terakhir ada society and culture, including gender roles, diversity, and sexuality in the media. Sebenarnya dari guidelines for comprehensive sexuality education, key concept and topics ini itu udah dibahas secara lengkap ya. Jadi kayak sexual education itu nggak cuma organ reproduksi dan kegiatan dan fungsi yang menyertainya aja, tapi ada lagi yang namanya tentang gender, kemudian terus tentang kepuasan seksual, terus ada lagi tentang kesehatan seksual kayak gitu. Habis itu kemudian ada lagi tentang relationship, personal skills kayak gitu-gitu. Nah, gimana sih cara menggunakan guidelines ini kayak gitu? Sebenarnya guidelines-nya udah aku bagi juga kan ya kemarin. Nah, jadi setelah dibagi menjadi 6 topik ini, 6 konsep ini, 7 dan dibagi menjadi 7 topik, mereka ini bakalan membagi lagi levelnya kayak gitu. Jadi K until 12 itu maksudnya adalah kindergarten sampai usia anak TK sampai kelas 12 itu untuk anak SMA. Nah, biasanya di setiap topik ini level 1 sampai 4 tuh bakal mempelajari. Nah, level 1 ini biasanya tuh anak usia 5 sampai 8 tahun, kemudian level 2 itu anak usia 9 sampai 12 tahun, kemudian yang level 3 itu anak 12 sampai umur 15 tahun, yang terakhir adalah level keempat yaitu untuk anak usia 15 sampai 18 tahun. Jadi setiap topik ini di dalamnya tuh ada tema-tema, ada bahasan yang bakalan disesuaikan gitu dengan level yang perlu diajar kayak gitu. Jadi guidelines comprehensive sexual education ini penting dan bagus banget dipakai untuk orang tua, untuk guru, untuk siapapun yang mau mulai belajar untuk memahami comprehensive sexual education gitu. Nah, harapannya apa sih untuk mempelajari sexual education gitu? Kita tuh semakin paham mengenai otoritas tubuh, keberagaman, menjalin hubungan, hingga pencegahan kekerasan seksual. Terus, comprehensive sexual education sendiri merupakan bentuk pencegahan di bidang pendidikan. Nah, berdasarkan
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 5 Ayat 1. Pendidikan seksual yang diajarkan secara komprehensif memberikan pemahaman berkaitan kekerasan seksual. Lembaga negara dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Nah, pencegahan kekerasan seksual ini bisa dimulai melalui jalur pendidikan. Contohnya adalah pendidikan seksual yang komprehensif yang bakalan mencegah kekerasan seksual itu sendiri. Nah, singkat aja yang terakhir gitu, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui presentasi ini aku ingin berkampanye gitu, mengajak teman-teman untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Mbak Sofia Rahmatika dalam sidang rakyat mendesak pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada 4 Oktober lalu, beliau berkata, nggak ada peraturan yang bisa memuaskan setiap orang. Namun setidaknya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan lentera dalam gelap bagi korban kekerasan seksual dan seluruh perempuan yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Jadi itu aja presentasi yang bisa aku sampaikan. Mungkin kurang lengkap gitu loh. Mungkin teman-teman penasaran sih sebenarnya apa ya, sexual education tuh bakalan bahas apa aja sih. Nah, aku cuma bahas secara general aja melalui 6 konsep dan sekitar 35 topik itu. Kalau misalnya ingin membedah lagi sih aku nggak keberatan, kita bisa ngobrol-ngobrol jauh lebih lanjut untuk membedah di setiap topiknya gitu kan. Sekian presentasi dari aku, tapi sebelum sesi tanya jawab nih, Mas Dandi tuh kemarin sempat bertanya kan soal kekerasan seksual. Bentar ya, soalnya di mana ya kemarin? Mas Dandi tuh tanya banyak banget sampai aku juga berkonsultasi sama siapa sih? Pengacara yang ada di LBH Apik gitu, pembela umum yang ada di LBH Apik buat bahas tentang pertanyaan Mas Dandi. Wow, sepertinya hilang. Oke, nggak apa-apa. Berarti aku langsung buka aja di HP aja. Untuk jawabannya Mas Dandi aja gitu langsung ya. Apakah kekerasan seksual itu bisa diukur? Yang bisa diukur kalau udah ada hasil visumnya gitu. Kalau nggak ada hasil visumnya gimana? Bisa dengan hasil visum dari psikiater atau psikolog yang menyatakan kondisi psikis korban itu. Nah, itu juga udah bisa dijadikan alat ukur bahwa pernah ada pelecehan seksual kayak gitu. Nah, habis itu apakah kekerasan seksual itu harus penis yang dipaksa masuk ke vagina? Ya enggak gitu. Catcalling itu kan pelecehan seksual kayak gitu. Terus apalagi ya, meraba-raba gitu itu juga pelecehan seksual, banyak lah bentuknya. Seingatku tuh di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ada 9 bentuk kekerasan seksual kayak gitu. Selain dari pemerkosaan ini ya. Habis itu kalau megang tangan aja tanpa konsen itu termasuk nggak, tergantung megang tangannya gimana. Kalau megang tangannya ada atensi seksual yang tidak diinginkan, ya tetap itu termasuk pelecehan seksual kayak gitu. Kalau suara aja bisa nggak disebut pelecehan seksual? Tentu saja bisa. Pelecehan seksual itu bentuknya macam-macam gitu. Kayak misalnya kamu tuh lagi teleponan sama grup call, terus tiba-tiba ada yang interupsi gitu dengan nada-nada yang nggak penting kayak gitu. Habis itu ketika misalnya contohnya perempuan mbak-mbak lagi kerja di kantor gitu, isinya banyak mas-mas gitu, terus dia tuh ada yang godain mbak-mbaknya, itu kan juga bentuk pelecehan seksual kayak gitu. Habis itu ada nggak sih nada tertentu yang disebut pelecehan? Ya ada gitu. Mungkin bentuknya adalah desahan-desahan yang tidak diinginkan kayak gitu. Nah, habis itu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau balik ke konsep di level individu, berarti ukurannya adalah pendapat korban karena dia yang punya otoritas sama tubuhnya. Apakah korban merasa dilecehkan? Nah, tapi kalau ukuran ini juga bermasalah, gimana cara verifikasinya? Habis itu gimana kalau misalnya korbannya bohong? Gimana kalau misalnya dia nggak bohong tapi lupa detailnya? Apalagi ini berkaitan dengan trauma, jadi perlu hati-hati kalau minta korban bercerita. Ya kembali lagi, maka dari itu si korban ini perlu dirujuk ke psikolog atau psikiater. Nah dari psikolog atau psikiater mereka akan membuktikan hasil visum kondisi mental korban tersebut. Nah kalau misalnya kan psikolog ya sama psikiater yang lebih ngerti apakah si korban ini benar-benar trauma, apakah dia cuma pura-pura kayak gitu. Nah,
Habis itu selanjutnya ada pertanyaan lagi. Berarti di sini perlu saksi dong yang memverifikasi bahwa benar telah terjadi kekerasan seksual. Tapi kalau nggak ada saksi gimana? Kalau pemaksaan penis ke vagina kan bisa dibuktikan dengan visum. Tapi ini butuh persetujuan dari korban karena dia yang punya otoritas. Kalau korbannya nggak mau ya nggak bisa dibuktiin. Dan kalau kejadiannya udah terlalu lama, visum juga udah nggak terlalu membantu. Lalu gimana cara permasaan dada? Ini sama sekali nggak ada bukti materialnya. Iya benar. Jadi kalau di KUHP itu dikatakan bahwa pemerkosaan cuma bisa terjadi antara korban dengan pelaku itu nggak kenal. Kalau korban sama pelakunya itu kenal, itu termasuk pasal perzinahan kayak gitu. Pasal perzinahan itu juga harus dilaporin kalau salah satunya tuh ada yang kenal gitu. Misalnya kayak bapaknya korban lah, bapaknya pelaku, ibu keluarganya, pokoknya harus ada yang ngelaporin kayak gitu. Kalau nggak ada yang ngelaporin ya persidangan itu nggak bakal dimasukin mungkin ke pasal lain kayak gitu. Nah, habis itu berkaitan dengan KUHP yang pemerkosaan itu. Nah, itu sebenarnya memang membutuhkan saksi minimal 1 orang dan alat bukti kayak gitu. Nah, seringnya kan kita tahu terjadi bahwa pasti kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi oleh orang terdekat. Jadi korban dan pelaku itu sama-sama kenal. Habis itu dilakukan di tempat yang sepi kayak gitu. Dan biasanya alat buktinya itu paling baju kayak gitu. Nah, itu nggak ada orang sebagai saksi kayak gitu. Tapi sang pelapor misalnya ibu korban atau kerabat korban itu bisa diajukan sebagai saksi kayak gitu. Nah, yang diajukan lagi di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bahwa hasil visum dari psikolog atau psikiater itu juga bisa dimungkinkan untuk diajukan sebagai barang bukti gitu. Jadi saksi orang itu tuh nggak harus dipaksakan harus ada gitu, karena kan pasti tindakan kekerasan seksual itu dilakukan di tempat yang sepi gitu. Nah, untuk peremasan dada gitu, itu juga nggak ada buktinya gitu. Dan itu lagi-lagi kami gitu sebagai pendukung yang ingin mengesahkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menginginkan bahwa verifikasi dari psikolog atau psikiater itu bisa jadi barang bukti untuk mengadili kasus pelecehan seksual gitu. Jadi itu semoga Mas Dandi bisa mendapatkan jawaban baru gitu dari pertanyaan yang udah diajukan kemarin. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman tentang mendapatkan pendidikan seksual maupun keresahannya tentang pelecehan seksual, monggo. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa mungkin langsung menyalakan mic atau menulis di kolom chat dulu. Atau mungkin apabila mic-nya bermasalah bisa ditanyakan lewat chat, nanti akan saya bacakan. Terus mungkin sebelumnya saya mau mengawali pertanyaan untuk biar memancing teman-teman juga. Saya ingin bertanya kepada Chanel, apakah pendidikan seksual itu bisa diakulturasi, sesuaikan atau menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut dalam sebuah kelompok masyarakat, misalnya budaya di suatu wilayah atau agama begitu. Kayak beberapa waktu yang lalu saya kan nonton series di Netflix, kalau teman-teman nonton juga Emily in Paris itu kan saya melihat ada sedikit kayak cultural shock dari Emily yang dari Amerika. Dia berpikir, kalau saya menyimpulkan dia termasuk golongan yang berpikiran progresif gitu ya, terkait nilai-nilai pendidikan seksual segala macam begitu. Sedangkan di Perancis sendiri menganut nilai yang berbeda. Apakah satu hal itu bisa jadi pelecehan seksual mungkin, atau hal lain di satu tempat dan tidak di tempat yang lain, seperti itu? Oh iya, aku ngerti sih. Pasti ada lah ya, apalagi kan tema ini kita kayaknya kiblatnya Amerika banget gitu. Pasti orang mikirnya kayak, apa nih, liberal banget kayak gitu kan. Pasti bisa gitu, aku yakin sih, pasti PKBI sendiri atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ini, pasti mereka juga sedang melakukan konsolidasi gitu dengan jejaring terkait untuk gimana sih memberikan pendidikan seksual yang komprehensif buat anak-anak sampai remaja, gimana sih ngajarin para guru, gimana sih ngajarin para relawan untuk berbagi tema ini dengan
berasaskan Pancasila gitu. Berarti ada gitu. Jadi kita jujur aja gitu sebagai agama minoritas Islam gitu kan, itu pasti tuh mikirnya tuh pendidikan seksual itu buat orang-orang yang udah nikah aja lah gitu. Padahal ya bisa jadi tuh salah gitu. Kayaknya pernikahan itu sebelum menikah itu perlu gitu loh mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif seperti aku bilang tadi gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi itu di dalam guidelines yang ada di PDF yang aku kirim kemarin, di sini tuh ada tema tentang seksualitas dan agama kayak gitu. Jadi di sini tuh tema ini tuh bisa nyambung banget gitu loh buat diajarkan ke teman-teman kita gitu. Contohnya di agama Islam dan agama-agama besar lainnya yang pasti tidak mengizinkan bahwa premarital seks itu ada gitu kan. Nah, maka dari itu relawan maupun dari PKBI sendiri itu pasti bisa memberikan informasi berkaitan tentang jadi untuk level 1 untuk anak-anak usia 5 sampai 8 tahun mereka akan diberikan pemahaman gitu. Beberapa keluarga agama gitu, mereka menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual itu tidak diperkenankan jika dilakukan sebelum menikah. Kayak contohnya ya, pokoknya marital sex itu dilarang untuk di beberapa agama gitu, dengan alasan-alasan tertentu kayak gitu. Terus ada lagi diajarin kayak bahwa setiap agama tuh memberikan hal-hal baik gitu. Kekerasan itu tidak ditunjukkan di setiap agama manapun kayak gitu. Bahwa agama itu memberikan hal-hal yang baik untuk para umat maupun pengikutnya kayak gitu. Nah, setiap agama itu juga memiliki nilai yang berbeda dan prinsip yang berbeda juga. Nah, berdasarkan kita bisa ngasih tahu selain secara garis besar secara agama, kita juga bisa mengajarkan keragaman gitu loh. Jadi nggak akan ada yang ngerasa mayoritas atau minoritas kayak gitu, yang merasa superior atau yang merasa inferior kayak gitu. Jadi menurutku kalau dirumuskan tuh pasti bisa kok kita mengakulturasi budaya pendidikan seksual yang komprehensif ini lebih ke Indonesia banget kayak gitu. Oke, terima kasih Sanel. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Halo, mau tanya? Aku mau nanggepin aja sih, benar. Nanggepin pertanyaan Dani yang tadi udah dijawab sama Sanel. Kan kalau bukti kekerasan fisik, misalnya diperkosa, yang penis masuk ke vagina, itu kan bisa dibuktikan memakai visum. Tapi kalau kekerasan seksual itu kan tidak hanya secara fisik tuh, tapi dia juga secara mental. Nah ini contohnya tuh kayak kasus Gilang Bungkus itu loh. Di chat-chat yang aku baca, itu tuh bener-bener udah Gilang Bungkus ini dia tuh bener-bener mendominasi percakapan karena dia merasa bahwa aku nih kakak kelas loh, aku nih seniormu loh. Jadi dia bisa mendominasi adik kelasnya yang kebetulan masih, kalau anak junior kan pasti masih agak takut, masih segan gitu. Nah, kekerasan secara mental itu juga bisa dibuktikan misalnya dengan chat atau mungkin rekaman telepon, ya kan? Karena nggak tahu ya, kalau aku sih merasa karena aku belajar ilmu bahasa, linguistik, terutama pragmatik. Nah, itu tuh dari cara dia berbicara, cara dia menyampaikan dia istilahnya kayak dia memanipulasi orang itu tuh kelihatan dari cara dia mengetikkan pesan kayak gitu sih. Nah itu bisa jadi mungkin kalau nggak salah waktu itu juga pernah ada kasus kekerasan seksual dan itu dibutuhkan ahli bahasa. Itu kasusnya Agni bukan ya, yang dari ahli bahasa gitu? Iya. Jadi dia juga kok. Iya kan? Jadi untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual itu terjadi, itu nggak cuma peran psikolog, psikiater, tapi mungkin ahli bahasa juga dibutuhkan karena bukti-bukti misalnya chat kayak gitu atau mungkin email atau mungkin apalah yang tertulis itu kan juga ada mengandung mengandung pesan tersendiri dan itu bisa dibuktikan secara bahasa seperti itu. Gitu ya. Aku nambahin Dani doang sih. Oh iya, aku juga mau nambahin lagi. Jadi pelecehan seksual itu pasti
barengin gitu dengan timpangnya relasi kuasa gitu. Pasti korbannya itu nggak berdaya gitu. Adanya misalnya relasi kuasa, si korban ini anak, pelakunya bapaknya, pelakunya omnya. Korban ini sekretaris, pelakunya bosnya kayak gitu. Seringkali itu ada ketimpangan relasi kuasa gitu loh yang menyertai kayak gitu. Jadi biasanya kekerasan seksual itu makanya relasi kuasa ini benar-benar apa ya, dianggap menjadi momok juga kayak gitu loh. Tapi menurut kalian, kalian mungkin kayak kurang familiar ya kalau misalnya ada pembuktian bahwa terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu juga dibutuhkan ahli bahasa, karena ya meskipun aku cuman belajar pragmatik aja, aku udah ngerti bahwa kata-kata si orang ini tuh udah manipulatif gitu loh. Berarti kan seharusnya ketika ada, maksudnya prosedurnya itu kan ketika terjadi pelaporan itu kan seharusnya juga mengundang ahli-ahli bahasa. Cuman kayaknya ini masih masih belum belum terbiasa gitu loh, belum normal, karena kebanyakan kan korban itu pasti akan mentally trauma gitu loh. Jadi yang paling sering dibutuhkan itu psikolog dulu, baru psikiater. Nah, kalau kemudian itu tidak membuktikan kan berarti nanti bisa ditambahkan tim ahli bahasa kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya pelecehan seksual ini masuk sampai ke misalnya didampingin gitu ya, contohnya di lembaga bantuan hukum, biasanya tuh bakal ada pendampingan lagi dari ahli hukum gitu. Jadi ahli hukum ini yang bakalan memeriksa apakah barang bukti yang kayak Mbak Flo bilang itu chat kayak gitu, terus video ini tuh asli kayak gitu. Jadi ahli hukum ini bakalan memverifikasi gitu, dan hasil verifikasinya itu bisa dibawa ke kepolisian gitu. Iya ini tuh asli gitu, menyatakan kalau bahwa buktinya ini tuh asli gitu, buktinya ini tuh otentik kayak gitu. Ya salah satunya bisa dari ahli hukum dan ahli bahasa juga yang kayak Mbak Flo bilang. Terus aku juga mau nambahin lagi, tadi sempat lupa. Comprehensive sexual education itu selain mencegah kekerasan seksual, ada juga tambahan itu bentuk jadi ketika kekerasan seksual itu terjadi gitu, korban itu tahu harus melapor kemana, korban itu tahu harus melakukan apa gitu. Dan menurutku itu juga salah satu bentuk tambahan comprehensive sexual education kayak gitu, looking for help kayak gitu buat korban yang menginginkan keadilan bagi dirinya gitu, dan menginginkan supaya nggak ada lagi korban yang bakal menjadi seperti kayak dia gitu. Jadi pasti pelaku tuh harus segera diadili gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya gitu atau berbagi? Aku mau nanya. Iya. Soal pembuktian tadi ya. Nah, ketika nggak ada sama sekali bukti materialnya, kan katamu tadi itu ke psikolog, psikiater. Nah, pertanyaanku yang pertama, apa yang diperiksa korban aja gitu? Pelakunya periksa juga nggak gitu loh? Karena menurutku perlu juga gitu loh untuk verifikasi. Nah, karena kalau korban doang kayak yang kamu contohin tadi dari definisi RUU PKS yang bilang bahwa kekerasan seksual itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban, menurutku kok definisinya itu masih kurang ngena gitu loh, karena kalau ukurannya adalah korban sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban gitu, itu menurutku itu sulit gitu loh pembuktiannya, karena apalagi nggak ada bukti material gitu ya. Nah terus pertanyaan kedua, dari mana kita bisa yakin gitu loh kalau pemeriksaan psikolog ini bisa jadi bukti gitu. Memang psikolog ini memeriksa apa gitu? Karena sepemahamanku, maksudnya sepemahaman pendekku ya, kalau ya psikolog itu ya mendampingi biasanya kan, mendampingi korban kekerasan seksual gitu kan, untuk kayak membantu dia melewati traumanya. Nah, apakah psikolog psikiater itu juga punya kemampuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi
ketika pelecehan seksual itu terjadi, gitu loh. Apakah dia punya kompetensi itu? Nah, aku nggak tahu, makanya aku nanya. Karena kan kalau udah masalah pembuktian dan pemberian sanksi itu ya harus benar-benar tahu apa yang terjadi waktu itu kan. Nah, kalau melihatnya cuma dari yang diperiksa cuma korban, ya kayak yang aku bilang itu, korban mungkin tidak berniat bohong tapi dia lupa detailnya, dan kadang-kadang juga pemeriksaan itu kan udah lama karena dia mungkin beberapa bulan, beberapa tahun itu dia nggak berani, akhirnya setelah beberapa tahun baru berani memproses itu, akhirnya udah banyak detail-detail yang lupa gitu loh. Terus udah itu dulu deh. Panjang banget ya, selalu panjang. Ya, dua doang kan? Iya, tapi 2 beranak. Yang pertama itu, apakah anggap aja ya pelaku ini ada pemeriksaan psikologisnya juga atau enggak kayak gitu? Ya pelaku ya nggak ada kayak gitu. Soalnya dari aku sendiri aku pasti selalu perspektif korban gitu. Jadi pasti korban dulu yang ditanyakan, korban dulu yang akan dicari tahu gimana kejadiannya, gimana pelakunya siapa kalau kamu tahu gitu, gimana detail kejadiannya kayak gitu. Itu pasti ditanyain kalau bisa tuh ke psikolog dulu gitu, jangan langsung bikin berita acara ke kepolisian, apalagi tanpa didampingin pengacara atau lembaga bantuan hukum gitu. Itu tuh yang menurutku beresiko banget. Korban tuh makin trauma kalau diwawancarain sama isilop kayak gitu. Jadi paling bagus adalah di korban itu ditenangkan dulu, ditanyakan dulu di psikolog ataupun psikiater yang udah terafiliasi kayak gitu. Nah, kalau dari pihak tersangkanya sendiri nggak ada kayak gitu. Pasti karena tersangkanya tuh mungkin seringnya tuh kayak udah ngerasa malu duluan, atau mungkin biasanya tuh dia tuh pasti bakalan ngelak gitu loh ketika di persidangan tuh tersangka tuh pasti ngelak, pasti bilangnya bakalan ke korbannya dulu, kayak enggak dia duluan yang mancing kayak gitu kan, kayak gitu-gitulah seringnya kayak gitu. Jadi itu pasti aku pribadi itu berspektif korban dulu kayak gitu. Jadi menyambung ke pertanyaan kedua, apakah psikolog atau psikiater gitu bisa memvalidasi gitu. Jadi kalau dari yang aku baca gitu kan, lembar hasil visum secara psikiater itu tuh ada beberapa lembar gitu, dan di isinya itu biasanya psikolog itu bakal memberikan detail-detail gerak-gerik si korban gitu, tapi nggak akan menceritakan detail tulisannya gitu. Dia biasanya psikolog atau psikiater itu bakalan sebenarnya bahasanya, memberikan bukan diagnosa sih, lebih ke kayak laporan gitu, bahwa kondisi korban ini tuh gimana gitu, apakah korban merasa depresi, apakah korban merasa shock, apakah korban merasa stres kayak gitu. Sebatas itu aja psikolog, dan menurutku itu tuh bisa membantu ke pihak kepolisian bahwa ini loh beneran ada korbannya, ini loh beneran korbannya merasa dapat tekanan psikis kayak gitu dari si pelaku kayak gitu. Seksual ini nggak kayak kasus-kasus misalnya kayak pencurian, perampokan kayak gitu yang bisa diselesaikan sekuatnya dari si korban kayak gitu. Tapi biasanya kalau pelecehan seksual ini pasti berhenti di tengah jalan, entah itu berhenti di berita acara pemeriksaan, entah itu berhenti menuju persidangan kayak gitu-gitu tuh. Mereka tuh udah terlalu lelah, udah terlalu trauma, udah terlalu merasa dirinya nggak berguna karena kasus ini jadi banyak yang tahu kayak gitu. Udah ngerasa biasanya tuh udah mentally exhausted kayak gitu, udah kecapean duluan, jadi kayak ya udahlah, udah nggak kuat kayak gitu. Biasanya tuh paling yang dilanjutin itu terapi dari psikolog atau psikiaternya kayak gitu untuk kasusnya tuh. Udah sih. Sekali lagi boleh nggak nanya? Iya sok mas. Ya. Jadi panjang kalau perspektif korban aku setuju, karena memang masalah kekerasan seksual kan masalah ketimbangan kuasa juga kan, yang selama ini udah kayak mendarah daging, itu aku setuju. Tapi pertanyaan gua bagaimana mengantisipasi laporan palsu gitu. Ini kan udah masalah hukum kan. Bagaimana mengantisipasi laporan palsu, karena aku ya pernah ikut-ikut kayak diskusi tentang ini juga. Udah kayak ketemu orang yang ibu-ibu yang sering mendampingi
kasus pelecehan seksual itu dia bilang ya perlu hati-hati juga karena ada beberapa kasus yang karena Mas Dedi ini putus-putus nih. putus-putus ya, ulangi ya. Lancar kok. Lancar ya, berarti kamu Nel. Ya udah diulangi aja. Jadi ibu-ibu ini bilang bahwa perlu hati-hati juga gitu loh, maksudnya tentang laporan kekerasan pelecehan seksual karena ada beberapa kasus yang karena diputusin pacarnya patah hati ngelaporinnya pelecehan seksual gitu loh setelah ditelusuri lebih lanjut. Nah, pertanyaanku gimana mengantisipasi laporan palsu kayak gini gitu loh ketika tidak ada bukti material. Ya, pertanyaanku gitu. Ya, ya balik lagi gitu. Tapi emang agak apa ya, agak tricky gitu loh kalau menghadapi sebenarnya. Ya kayak balik lagi kan aku bilang kalau pacaran putus habis itu si korban melaporkan pelecehan seksual, padahal sebelumnya melakukan hubungan itu tuh berkaitan dengan apa ya konsensi korban kayak gitu, itu emang susah kayak gitu loh. Tapi pasti apa ya dari kita yang sebagai perspektif hukum tuh pasti akan mencari tahu gitu loh apakah selama melakukan apa ya hubungan seksual maupun pokoknya melakukan ya berkait kegiatan seksual gitu apakah ada unsur pemaksaan atau enggak gitu apakah ada unsur manipulasi atau enggak. Nah unsur-unsur itu tuh yang bakalan oh iya ini si pelaku emang melakukan manipulasi, si pelaku melakukan pemaksaan terhadap korban kayak gitu. Pemaksaan dan manipulasi itu yang bakalan digarisbawahi sama biasanya pengacara menyatakan bahwa itu tuh salah satu bentuk pemaksaan dan pelecehan seksual, biasanya sih di situ kayak gitu. Jadi buat aku sih pesan aja, make sure aja gitu pemahaman teman-teman semua berkaitan dengan sexual consent gitu, no it's mean no gitu, jadi nggak usah pakai maksa-maksa lagi kayak gitu. Jadi biar nggak ada yang namanya manipulasi dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Kayaknya nih mesti pada nonton Unbelievable deh yang di Netflix. Karena itu tuh serial itu tuh bener-bener nyata gitu loh. Aku bahkan merasakan bagaimana rasanya jadi korban yang ketakutan dan isi love-nya juga kayak gitu. Persis plek sama orang-orang di sini. Terus ketika kasus itu udah berjalan bertahun-tahun baru ganti detektif kan yang menyelidiki. Nah, itu baru ketahuan kasusnya setelah bertahun-tahun berlalu. Nah, itu kayaknya teman-teman bisa mulai nonton itu kalau misalnya masih bingung gimana sih cara cara memahami dari perspektif korban kayak gitu. Iya benar sih, pasti banyak yang nggak relate juga kan gimana rasanya jadi korban pelecehan seksual kayak gitu, apalagi aku gitu, aku yang udah di 2 LBH gitu kan, aku ngurusin berkas gitu, kadang juga beberapa kali ketemu mitra ibaratnya gitu kan, aku ngerasa kayak aduh udah capek sendiri gitu. Aku tuh sangat-sangat mengapresiasi banget gitu teman-teman yang kerja di apa ya di bidang ini kayak gitu yang menangani kasus perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender itu pasti mereka ngerasain apa capek banget juga gitu. Pertama pasti relate juga gitu. Pertama relate juga, habis itu pas ketika membawa korban untuk mendampingi korban untuk PAP itu juga pasti adalah emosinya kayak gitu. Ketika dari pihak Isilop itu yang tidak berspektif korban sama sekali, misalnya kayak bilang, lah kamu sih keluar malam, lah kamu kemarin pas di sana pakai baju apa gitu, lah itu mending kalau apa ya pelakunya, ya nggak mending, nggak ada yang mending sih, itu kalau misalnya pelakunya memang nggak dikenal kayak gitu, atau memang pas kebetulan si korban ada di tempat sepi, lah kalau korbannya ini dilecehkan oleh orang terdekat, itu mau bilang apa, harusnya isi lobnya ataupun siapapun itu yang membuat BAP itu kicep gitu loh, karena pelecehan seksual itu nggak cuma bentuk dalam pemerkosaan di KUHP itu doang gitu, ada lagi pelecehan yang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekat kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga atau mau menanggapi terkait apa yang sudah diutarakan atau ditanyakan oleh dan di Flow dan pemantik kita Sanela. Aku mau nanya dong. Besok, Mas. Silakan, Ali. Ya, perkenalkan saya Ali. Aku mau ini sih, dulu tuh kan aku mikirnya kalau orang yang ini spesifik ke catcalling sih. Orang yang suka catcalling itu kan apa ya, pendidikannya tuh menurutku dulu tuh mungkin pendidikannya rendah gitu, kayak karena kan biasanya yang suka catcalling tuh abang-abang gitu kan,
Iya, betul. Beli abang-abang bangunan. kuli, abang-abang Gojek gitu kan. Karena dulu aku pernah waktu itu lagi nongkrong di daerah Binus tuh, Binus Jakarta. Ya memang kan banyak cewek-cewek cakepnya tuh kalau anak-anak Binus kan. Nah itu udah tuh disaut-sautin sama tukang ojek yang di pinggir-pinggir jalan situ. Cuman saat itu aku mikirnya oh mungkin pendidikan kali ya. Terus dulu aku di proyek juga pernah kayak gitu juga sama. Nah tapi lama-lama mikir juga sebetulnya hal ini juga terjadi di tempat orang yang pendidikannya tinggi juga gitu. Kayak misalnya di area apa di lingkungan kantor gitu kan. Di lingkungan kantor kan misalnya si bosnya tuh godain sekretaris atau godain anak-anak magang gitu, sebetulnya ya sama itu terjadi juga gitu di kan kalau udah manajer kan pasti pendidikannya udah tinggi lah. Nah terus tadi misalnya hubungannya dengan polisi tadi, misalnya polisi itu kan suka nolak gitu kan, istilahnya dia tidak tahu cara ngehandle korban kekerasan seksual lah. Sama kayak DPR yang waktu itu bilang RUU PKS itu susah, gitu kan. Nah mungkin memang bukan ngeledek, tapi memang dia nggak tahu gitu loh. Mungkin terlalu rumit ini RUU PKS, ya udahlah, sama dia dibilang susah aja gitu. Nah yang mau kutanyain ke kamu tuh atau teman-teman yang lain, kira-kira apa sih pendidikan yang harus dikasih ke kita gitu, dan menurutku pendidikan itunya kan harus diintegrasikan juga ke semuanya gitu, kayak ke polisinya juga harus dikasih tahu, karena kalau nggak gitu nggak timbul apa ya, nggak timbul rasa untuk membantu gitu dari polisinya. Kayak mungkin dalam pikiran dia tugas polisi itu ngejar maling, narkoba, sama rusuh gitu kan. Nah dia nggak memikirkan bahwa tugas mereka juga harusnya bisa nge-trace yang kayak begini-begini gitu. Nah menurutmu tuh model pendidikannya tuh gimana gitu? Iya, aku mau menjawab pertanyaan dari Mas Ali gitu. Jadi kalau misalnya kita membaca tentang di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ada yang namanya di bagian apa sih, bentuk di bagian bentuk apa namanya sanksi kayak gitu dan bentuk pencegahan kayak gitu. Di sini tuh apa ya, diminta bahwa ada sinergitas gitu loh, ada badan juga yang bakalan memberikan pendampingan buat korban dan bakalan memberikan penyuluhan pencegahan kekerasan seksual ke lembaga-lembaga kayak gitu. Jadi emang benar yang dibilang Mas Ali gitu. Mungkin sebagian masyarakatnya ada yang udah teredukasi tentang pelecehan seksual, tapi di kepolisian maupun mungkin masyarakat-masyarakat lain gitu masih belum paham gitu. Emang kita perlu adanya sinergi kayak gitu loh tentang pemahaman pendidikan seksual yang komprehensif juga berkaitan perspektif korban dalam kasus pelecehan seksual gitu. Bentar ya, aku cariin tentang di bagian sanksi. Pusat pelayanan terpadu. Nah, ini pusat pelayanan terpadu adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan seksual gitu. Jadi di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu di sini diminta tuh ada PPT ini, pusat penyuluhan terpadu ini yang bakal mendampingi korban kayak gitu. Jadi sebenarnya di kepolisian sendiri juga ada gitu loh yang ketika kasus kekerasan seksual ini yang mengurusi biasanya kayak untuk kasus perempuan dan anak kayak gitu, kayak divisi perempuan dan anak, dan biasanya yang bakalan mintain keterangan dari korban itu atau berita acara pemeriksaan itu pasti biasanya perempuan kayak gitu. Tapi ya kita nggak memungkiri juga gitu, banyak isilop yang masih kurang paham untuk perspektif korban dalam kasus kekerasan seksual gitu. Gitu aja sih Mas Ali. Jadi di rancangan undang-undang ini juga udah minta untuk dibentuk PPT itu. Yaitu tadi pusat pelayanan terpadu gitu, yang bakalan dia sebagai kerja fungsional yang akan menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan seksual gitu. Dan menurutku PPT sendiri juga bisa berafiliasi dengan jejaring lain kayak contohnya PKBI atau Komnas kayak gitu untuk memberikan penyuluhan berkaitan kekerasan seksual gitu. Sama aku mau nanya satu lagi deh. Kan yang kadang-kadang yang faktor utama yang membedakan antara bisa pelecehan, bisa itu kan sebenarnya konsen ya. Konsen kedua belah pihak gitu kan. Nah, yang aku mau
yang aku masih bingung atau ini, kan konsen tuh bisa langsung terjadi, bisa ada proses menuju situ kan. Maksudnya si salah satu pihak bisa seducing sampai konsen itu terjadi gitu kan. Nah, proses seducing itu termasuk pelecehan nggak? Maksudnya bisa termasuk pelecehan nggak? Oh, got it. Nah itu. Eh, Aneh sih pasti kita mikirnya ya. Pasti mikirnya aneh. Misalnya kayak ada pasangan gitu ya, laki-laki, perempuan, ataupun gender lainnya, kayak gitu, orientasi seksual lainnya, kayak gitu. Yang satunya tuh mesti pengen melakukan hubungan seksual atau pengen flirting bahasanya kayak gitu. Sebenarnya flirting itu nggak dilarang gitu, seducing itu nggak dilarang kayak gitu. Jadi tuh pasti ketika misalnya salah satu pihak ada yang seducing, tapi yang satu pihak nggak nyaman kayak gitu. Nah, pihak yang melakukan seducing atau flirting itu harus menghentikan kegiatannya kayak gitu, karena kita pasti tahu gitu, kita bisa ngelihat respon orang yang kita godain itu kayak gimana gitu, apakah dia nyaman atau enggak kayak gitu tuh. Soalnya kan mungkin takutnya nanti misalnya tidak, yang satu pihaknya tidak mengekspresikan ketidaknyamanannya, tapi langsung diviralin gitu, ngerti gak sih? Kan soalnya aku dulu pernah lihat, soalnya ada yang langsung to the point gitu, tapi dia bahasanya intinya ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa gitu, intinya kayak gitulah. Nah terus belum dibales sama si orangnya ini langsung diviralin kan. Nah terus malah si orangnya tuh, orang-orang lain malah ngebelain si yang ini, kan dia memang meminta konsen dengan benar gitu. Jadi aku masih bingung sih di situnya. Oh iya kayak gitu ya, emang sih Mas, kayak contohnya aja kayak misalnya aduh aku jujur sih aku jadi korban orang gila yang ngirimin foto penis gitu di DM Twitterku kayak gitu. Itu kan mungkin si cowoknya pengen to the point aja gitu kan, pengen ngirim foto kayak gitu kan. Dan akunya nggak ngerti apa-apa, akunya nggak kenal kayak gitu. Mungkin terus aku langsung tiba-tiba mau ngeviralin kayak gitu. Menurutku aku sendiri tuh nggak bijak kayak gitu. Aku mungkin akan bilang kayak, wah bangsat lu, gue nggak butuh kayak gini nih kayak gitu kan. Gue tuh nggak mau atensi seksual lo kayak gitu. Nah menurutku tuh kalau misalnya pun mau diviralin ya menurutku nggak masalah gitu, karena itu tuh udah keterlaluan banget gitu, nggak si pelaku itu tuh nggak nanya apa-apa dulu, terus nggak bilang apa-apa dulu, nggak basa-basi dulu gitu, tapi terus kayak langsung tiba-tiba ngirim kayak gitu loh. Itu yang kayak traumatis banget gitu, yang bikin emosi kayak gitu. Ya benar, aku percaya sih pasti para laki-laki atau sebagian orang nggak relate sama pengalaman aku kayak gitu. Tapi itulah ya jujur yang aku rasakan gitu, kaget, shock, dan nggak nyaman sama sekali kayak gitu. Apalagi ada unsur-unsur maksa, misalnya mungkin ada orang yang nge-DM, tadinya sih ngajak ngobrol biasa aja kok, terus tiba-tiba minta maksa gitu loh, kayak kamu kirimin foto dong kayak gitu, foto kamu gitu, tapi yang kelihatan kayak gini-gini gitu. Itu biasanya kayak, aduh ini udah nggak benar nih kayak gitu. Biasanya tuh langsung bubar aja deh, encet kayak gitu. Itu sih. Nanggepin. Iya Mas Fariski. Ya, Fariski, saya punya tanggapan yang biasa-biasa aja. Jadi gini, salah satu hal yang juga penting dalam sex education itu sebetulnya penalaran sih, logika gitu ya. Jadi itu kaitannya sama yang, oh kalau kamu salah kalau keluar pakai baju terbuka, maka wajar kamu diperkosa. Nah, itu kalau mungkin kemarin itu udah aku bahas di PRG 3 gitu kan, soal bagaimana menalar implikasi. Nah, itu tuh penalaran yang terbalik. Ibaratnya begini, ibaratnya menyimpulkan bahwa kalau kamu berpakaian terbuka maka pasti kamu diperkosa, itu adalah sama dengan analoginya menyimpulkan gini, kalau jalanan itu basah itu pasti karena dihujani gitu, padahal belum tentu. Nah, dalam logika itu sudah kecacatan bernalar, ya kan? Jadi justifikasi sosial mengenai korban yang diperkosa itu sebetulnya bisa ditanamkan dari logika yang sifatnya ya cara bernalar seperti itu ya. Karena kita lihat kan banyak, misalkan di sosial media apa di mana gitu, kalau ada kasus pemerkosaan pasti orang cara bernalarnya kayak gitu. Itu yang membuat juga
iklim sosial kita nggak sehat gitu dan menunjukkan semakin banyak kebodohan. Itu pertama. Yang kedua, aku tadi juga ini ya sama Dandi aku juga sama-sama kebingungan gitu karena begini. Jadi saintis di tahun-tahun 1900 saintis, filsuf sains lingkaran Wina itu melihat bahwa hal-hal yang karena tadi kita bicara gini ya, kalau misalkan pembuktian dari kekerasan seksual itu tidak bisa diuji diperoleh bukti-bukti materialnya, maka kan kita akan langsung berangkat ke kondisi mental gitu. Kondisi mental. Nah, saintis-saintis pada saat itu melihat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan mental ini sangat sulit diobservasi gitu sehingga menjadi sebuah bukti-bukti material gitu. Dan itu menurutku yang bisa menurutku juga masih bisa menyulitkan kita gitu untuk membuktikan masalah kasus pemerkosaan yang tidak ada visum, yang tidak ada bukti kekerasan secara fisik di tubuh karena mental tadi itu sulit diobservasi. Nah, aku nggak tahu di antara teman-teman ini ada mungkin yang psikolog yang mungkin tahu bagaimana metode secara empiris membuktikan kondisi mental seseorang akibat satu kondisi atau kejadian tertentu. Tapi begini, salah satu hal yang juga membuat kita akhirnya kesulitan dalam proses hukumnya gitu, karena proses hukumnya kan kita melihatnya sebagai sebuah metode ilmiah gitu, mencapai satu kesimpulan yang butuh bukti-bukti yang jelas gitu. Tapi gini, sebelum sampai katakanlah tadi pembuktian masalah kekerasan seksual dari relasi tubuh ini gitu kan, mana dia disentuh, yang mana dia dicolek, yang mana dia diperkosa dan sebagainya. Kita perlu bicara sebelum ke situ, sebelum sampai ke masalah hukumnya, kita perlu menyelesaikan dulu supaya yang masalah hukumnya ini gampang. Kita perlu menyelesaikan dulu ya bagaimana melihat relasi antara laki-laki dan perempuan itu sendiri dalam kelas sosial gitu. Karena implikasi adanya hierarki antara laki-laki dan perempuan ya pasti menyebabkan salah satunya akan dimaknai oleh yang lebih tinggi gitu. Sehingga katakanlah kondisinya sekarang bahwa laki-laki itu lebih superior daripada perempuan di dalam kondisi sosial kita, maka dia hanya melihat perempuan itu berdasarkan makna yang diberikan oleh laki-laki, sehingga perempuan hanya dianggap sebagai daging pemuas birahi lah, seperti itu mungkin. Tapi menurutku karena kesulitan kita itu, maka kita perlu menyelesaikan dulu masalah ketimpangan ini tadi gitu. Nah, ketimpangan ini tadi akarnya di mana? Menurutku ya akarnya itu ekonomi, seperti itu. Jadi melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan itu secara ekonomi yang material misalkan kan, sehingga perempuan tidak lagi dilihat sebagai golongan yang dimaknai oleh laki-laki. Itu ibaratnya sama kalau gini ya, kalau kita bicara relasi hierarki antara kulit putih dan kulit hitam, rasisme itu ya sudah pasti ditujukan ke kulit hitam, nggak ada rasisme ke kulit putih begitu. Itu yang terjadi saat ini antara relasi laki-laki dan perempuan. Jadi kita jadi cenderung bias masalah pembuktian hukumnya gitu, praktek hukumnya gitu kan. Karena kita sendiri masih terjebak oleh masalah-masalah nilai bahwa laki-laki itu hari ini itu masih sangat memaknai perempuan dengan kelaki-lakiannya. Demikian, saya Fariski dari Riau. Oke, apakah aku boleh menanggapi? Silakan. Mas Fariski. Nah, jadi benar yang Mas Fariski bilang gitu, kita perlu membenahi pemikiran secara logis gitu, dan balik lagi gitu ke akses pendidikan gitu, yang kayak Mas Ali bilang, pasti kan tadi bilang kayaknya pendidikan ini ngaruh gitu loh, kenapa tukang kuli bangunan, abang ojek itu bisa melakukan catcalling, dan menurutku dari kegiatan tentang diskusi keperempuanan yang aku ikutin selama ini, itu memang
ada benarnya gitu. Kita harus memberikan pendidikan sejak dini kayak gitu, pemahaman kayak gitu berkaitan tentang pelecehan seksual, berkaitan tentang apa ya tadi relasi gender dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Ya contoh sederhananya adalah gitu. Ibu Nur Rofiah ini beliau ini ustazah gitu loh. Beliau tuh pengamat gender juga kayak gitu. Jadi beliau tuh dengan bahasanya yang sangat membumi itu bisa memberikan pengertian kepada bapak ibu gitu yang ikut di pengajiannya beliau mengenai tentang pengalaman sebagai perempuan dan bagaimana apa ya relasi gender itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi mungkin menurutku ya relasi gender sih ketimpangan relasi itu bisa terjadi. Jadi menurutku kenapa sih relasi yang timpang itu bisa terjadi itu karena mungkin laki-laki itu nggak paham gitu pengalaman perempuan gimana. Mungkin laki-laki mikir kayak udahlah jadi perempuan enak, udah di rumah aja, cuma masak doang kan, gitu, cuma nyuci doang kan, cuma ngurus anak doang kan. Semua pengalaman perempuan itu didoangkan, dicumakan gitu. Padahal ya, iya di diskusi kita yang paling pertama Mbak Flo bilang itu juga kerja kayak gitu. Nah, menurutku pengalaman perempuan ini perlu diceritakan kembali kayak gitu ke halayak banyak gitu dalam diskusi di dalam pengajian gitu menyatakan bahwa pengalaman perempuan ini punya 10 pengalaman yang nggak dirasakan oleh kebanyakan laki-laki gitu. 5 pengalamannya itu 5 pengalaman biologis. Contohnya itu ada menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Terus ada pengalaman sosialnya yaitu stigmatisasi, ada marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Nah, 5 pengalaman sosial ini yang menjadikan 5 pengalaman biologis perempuan itu jadi semakin berat kayak gitu. Dan menurutku apa ya kita membutuhkan para ustazah yang bisa memberikan apa ya pengalamannya, bisa menceritakan pengalamannya, bisa menceritakan apa ya namanya apa yang dipelajarinya tentang timpangnya relasi kuasa, tentang pengalaman perempuan, kenapa pelecehan bisa terjadi kayak gitu tuh ke halayak masyarakat. Karena biasanya kan kalau ustazah gitu jauh lebih diterima ya, dan mereka tuh pasti pasarnya jauh lebih banyak kayak gitu. Dan aku juga pengen gitu ada ulama-ulama lain itu yang nggak menyepelekan pengalaman perempuan kayak gitu. Itu sih menurut aku yang bisa aku tanggapi dari pernyataan Mas Faris. Sedikit. Jadi gini, itu poin krusial. Aku mau afirmasi PRG yang diisi oleh Flo waktu itu bahwa salah satu poin krusialnya untuk memaknai perempuan atau untuk melihat perempuan itu tidak dimaknai sebagai hanya daging yang menunjang kegiatan kita adalah ya menganggap bahwa kerja reproduksi itu adalah kerja sehingga di situ menurutku penting dan krusial gitu untuk melihat perempuan itu setara dan laki-laki. Makasih. Iya, terima kasih juga atas tanggapannya Mas Faris, itu memang benar sekali gitu. Kami ini subjek bukan objek. Aku mau nanggapin omongannya Faris nih. Tapi aku butuh pembuktian. Jadi aku present sebuah sebenarnya sih aku cuman mau menegaskan lagi aja bahwa yang diomongin Sandra sama Faris tadi itu tuh semata bukan karena masalah ekonomi, tapi dari awal itu perempuan itu tuh emang tidak dianggap sebagai seorang perempuan. Ya seperti yang dibilang Simone de Beauvoir dalam The Second Sex. Ya karena perempuan ini adalah pihak yang di nomor 2 kan, yang diliankan, yang dimarginalisasi. Jadi segala sesuatu itu yang diutamakan pasti laki-laki. Nah, di dalam buku ini itu tuh buku ini tuh plot twist banget lah buatku karena aku juga baru kelar bacanya. Buku ini tuh kayak mempertanyakan apa sih yang seberapa paham sih kita dengan feminisme, karena di buku ini juga diajarkan soal bagaimana kita mendidik anak-anak kita kelak tuh untuk menjadi setara supaya nggak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bilang lah kamu kan perempuan, atau mungkin ketika perempuan itu bekerja dia tetap diharuskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti itu. Nah, masalah utamanya itu emang feminisme itu untuk tujuannya itu kan untuk menjadikan perempuan dan laki-laki dan gender lainnya tuh setara. Tapi masalahnya setara itu tuh nggak cukup karena kita tuh mempertanyakan
poin-poin yang dari awal tuh emang udah dibentuk gitu dari zaman manusia purba sampai sekarang. Itu tuh sebuah budaya gitu ya, yaitu budaya patriarki. Budaya itu tuh kita mau udah berpikir maju atau gimana, maksudnya dunia ini kan sudah mulai berubah ya, banyak kesempatan untuk perempuan, tapi tetap aja bahkan seorang aku aja yang udah mengerti arti feminisme, bagaimana menciptakan kehidupan yang setara, itu pun aku juga masih hanyut dalam budaya patriarki. Misalnya ketika perempuan itu merasa ketika perempuan ini dan suaminya tuh bekerja, ketika pulang dia kan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oke lah, mereka berdua berbagi, tapi perempuan ini merasa berterima kasih atas bantuan suaminya, atas peran suaminya yang mau meringankan pekerjaan dia. Padahal kalau kita tahu misalnya kayak memasak, ya itu kan sebenarnya biasa aja gitu loh. Kenapa kita harus berterima kasih kepada laki-laki? Ya kan? Memasak itu kan menurutku dan buku ini itu kan sebagai salah satu bentuk untuk bertahan hidup ya. Sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Jadi kenapa kita harus berterima kasih kepada laki-laki yang sudah mau memasak misalnya, atau mungkin dia sudah mau menyapu, atau misalnya mengurus anak. Ya emang kenapa harus berterima kasih? Bukankah sebaiknya ya udah menormalisasi aja hal kayak gitu, karena ya udah emang itu udah tugasmu, tanggung jawabmu sebagai orang tua, sebagai ayah atau sebagai ibu kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung soal apa sih yang sebenarnya dimau oleh feminisme, atau mungkin ini kan juga nyambung nih soal sex education, karena di buku ini juga dijabarkan bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita bagaimana cara kita tuh untuk tidak perlu merasa bersalah. Misalnya kalau misalnya perempuan tuh bekerja sibuk di luar sana, kita nggak perlu merasa bersalah kalau misalnya kayak harus minta maaf sama pasangan, ya buat apa gitu loh. Karena ya udah ini tuh emang udah yang jadi pilihan kita, kenapa kita harus minta maaf untuk itu, apalagi pasangan kita merasa oke, kayak gitu sih. Jadi yang disampaikan tuh nggak cuma sebatas masalah ekonomi ya, tapi emang titik utamanya itu adalah budaya patriarki yang dari zaman bahula sampai sekarang itu tuh masih langgeng sampai sekarang, meskipun zaman telah berubah kayak gitu. Aku masih tetap mempercayai bahwa patriarki itu emang sumber segalanya. Jadi kalau kita misalkan gambar bagan gitu ya, misalnya di atas tuh budaya patriarki. Turunannya apa? Turunannya nanti ekonomi, turunannya nanti misalnya kelas sosial. Jadi permasalahan gender dan kelas sosial itu adalah dua hal yang berbeda gitu, karena dari awal permasalahannya itu patriarki itu membeda-bedakan gender. Nah, permasalahan gender ini nanti diturunin lagi ke dalam kelas-kelas sosial, kelas ekonomi, kelas lainnya kayak gitu. Jadi masalah utamanya itu tetap patriarki. Ini aku juga pernah ngobrol sih sama seseorang, cuman kayaknya orang ini ngerti nggak ya, aku lupa. Begitu. Jadi kalau digambarin tuh di dalam bakan, yang paling atas sendiri tuh patriarki. Nah, dalam patriarki itu nanti diturun-turunin tuh dari ekonomi, sosial, terus nanti mungkin pendidikan kayak gitu. Jadi masalah utamanya tetap patriarki. Ekonomi itu hanya salah satu permasalahan yang akarnya itu tetap patriarki gitu. Kenapa sih perempuan tidak bisa memiliki akses ekonomi? Ya karena selama ini yang diwajarkan untuk bekerja, yang harus di luar rumah, ya itu tuh laki-laki gitu sih. Aku mau nekenin itu aja, meskipun yang tak omongin di PRG pertama itu juga benar, karena itu permasalahan ekonomi, tapi tetap aja akarnya tuh adalah patriarki gitu. Nanggapin dikit ya. Iya, sok. Gini, aku percaya bahwa patriarki itu sudah ada sejak manusia purba gitu. Tapi menurutku, iya kan, jadi ada yang ngurus guanya, terus ada yang berburu mamut dan babi dan segala macam gitu. Tapi menurutku di hari ini di detik ini, patriarki itu tidak selesai karena ekonomi gitu. Karena hari ini tuh hasrat manusia semuanya ekonomi gitu ibaratnya.
Kalau di masa-masa lalu, di zaman kenabian, di zaman kerasulan dan kerajaan-kerajaan, oke, gitu, mungkin melihat ada budaya, ada apa, ada. Tapi di hari ini aku ngelihatnya bahwa patriarki itu tidak selesai karena ekonomi. Karena hari ini semua dilingkan ke ekonomi. Katakanlah itu pendidikan gitu kan. Misalkan kita ngelihat kayak kasus prostitusi gitu. Maksudnya itu menurutku kita bisa pikirkan budaya sejenak bahwa kita melihat bahwa kondisi yang menyebabkan adanya prostitusi itu adalah ekonomi dan pendidikan yang dihubungkan ke ekonomi gitu, bahwa perempuan masih kurang akses ke sana misalkan, sehingga kita terlalu dangkal dan tidak bisa memverifikasi kalau orang mau jadi pelacur hanya karena keinginannya sendiri, tidak. Tapi karena secara sistemik dia pendidikannya jelek, pendidikannya dia susah akses, kemudian ekonominya susah akses untuk hari ini gitu. Tapi kan kalau kayak zaman Nabi itu kan jadi kayak ada budaya agama, apalah budaya doktrin agama, doktrin imam-imamnya mungkin nggak tahu gitu kan. Tapi kalau aku melihat bahwa untuk aku lihatin muka lah. Untuk hari ini hal yang paling krusial yang tidak bisa menyelesaikan patriarki adalah ekonomi, karena ekonomi menurutku dilingkan ke semua, entah politik entah pendidikan gitu yeah. Sih kalau aku ya, kekurangan ilmu aku mohon klarifikasi. Halo, aku boleh agak kurang setuju kalau perspektif masalah kekerasan seksual lantas dibawa ke arah perspektif gender, patriarki, feminisme atau segala macam itu, karena itu juga berakhir kayak Mas Faris ketakutkan tadi, berakhirnya sama generalisasi. Soalnya gini, kekerasan seksual tuh nggak terjadi cuma sama wanita gitu. Aku baca beberapa kasus juga, ya kayak tadi udah disebutkan Gilang Bungkus juga terjadinya ke laki-laki. Dan ada juga yang wanita juga memperkosa laki-laki gitu. Bukan yang nggak ada. Terus kalau arahnya Suaranya nggak jelas. kupikir itu nggak ada relasi satu sama lain gitu loh. Kalaupun ada, relasinya relasi kuasa betul, tapi bukan relasi ke arah situ. Aku mau agak tunjukin perspektif yang agak beda ya mungkin ya, karena dalam perspektif gender, bukan patriarki atau feminisme tapi gender, ya oke lah katakan di suatu masyarakat patriarki secara statistik laki-laki berada di posisi lebih tinggi daripada secara ekonomi atau secara politik dari perempuan. Tapi juga laki-laki di sisi lain secara statistik juga lebih banyak yang homeless misalnya, atau lebih banyak yang depresi dan bunuh diri, atau lebih banyak yang tidak lulus S1 daripada perempuan misalnya jumlahnya. Itu secara statistik. Jadi kupikir kalau arahnya ke sana nggak tepat, karena nggak ada generalis. Kalau mau bicara tentang kekerasan seksual, kupikir nggak bisa dibawa ke arah situ. Terus juga masalah rasisme mungkin ya. Rasisme itu aku juga tidak berpikiran tadi Mas Farisi ngomong nggak ada rasisme kulit kepada kulit putih, nggak juga gitu. Di Afrika Selatan ketika mereka baru merdeka, orang-orang kulit putih itu jadi korban rasisme. Di Indonesia ketika kita baru merdeka, orang-orang kulit putih pun jadi korban rasisme, meskipun konteksnya ini ya ada urusannya sama kolonialisme dan lain-lain gitu. Jadi gue pikir agak kurang tepat kalau masalah kekerasan seksual bawanya ke arah, sorry internetku jelek. Ya Mas, mau dilanjutkan Mas. Dalam beberapa hal aku setuju ya maksudnya sama feminisme atau sama prinsip-prinsip kesetaraan gender. Tapi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, aku kok nggak setuju ya. Kalau Mbak mungkin perkara kekerasan seksual di LBH mungkin juga tahu kalau perkara kekerasan seksual nggak hanya terjadi ke wanita gitu. Ya itu sih. Aku ngasih perspektif. Aku nanggepin boleh ya? Ya.
Monggo Mbak Flo. Sebenarnya sih yang tadi aku jelasin soal buku itu nyambung ke sex education sih, bukan bahas kekerasan seksual, karena di buku itu benar-benar kita tuh ditantang untuk apa ya, untuk berpikir ulang bahwa sebenarnya tuh apa sih yang jadi permasalahan sampai saat ini kayak gitu. Dan di buku itu juga tuh kita dijelaskan bahwa oke lah, rasisme itu terjadi kepada orang kulit hitam. Tapi itu kan as a human, as a manusia, sebagai seorang manusia secara general, in general gitu. Tapi yang yang didapat dari manusia laki-laki dan manusia perempuan itu kan berbeda. Nah, ini kan permasalahan gender lagi-lagi gitu. Meskipun oke lah, secara general orang kulit hitam itu pasti akan kena rasialisme sama seperti orang Tionghoa. Tapi yang membedakan tuh perlakuannya itu loh, perlakuannya ke manusia laki-laki atau manusia perempuan itu tuh tetap berbeda. Sama halnya dengan misalnya, ini sorry to say ya, kayak kejadian 98. Oke lah, yang dirugikan dari aksi itu tuh kan ada orang-orang Tionghoa yang perlakuannya kan beda. Yang diperkosa siapa? Perempuan kan? Yang laki-laki oke lah dia kena rasialisme, tapi ya udah dia tuh cuma sebatas di apa namanya? Bukan cuma ya, lagi-lagi bukan cuma ya. Cuman aku bingung ngomongnya gimana. Tapi yang laki-laki ini meskipun kena rasialisme, dia beban apa ya? Dia masalah dan bebannya itu tidak sebanyak perempuan gitu loh. Ini yang mau aku tekankan, makanya tadi aku share soal buku itu tadi. Masalahnya itu adalah memang yang dari awal tuh patriarki. Kalau kita bikin bagan gitu ya, nanti aku bikinin deh biar jelas. Bagan itu poin utamanya tuh patriarki, tapi itu nanti menjadi ada turunan-turunan gitu loh, misalnya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah pendidikan kayak gitu. Halo. Aku mungkin mau Mbak, nanggepin. dalam itu aku Mbak, setuju Mbak. Tapi Iya, kalau maksud dalam itu. kasus kekerasan seksual kok itu jadi sangat generalisasi ya, maksudku. Ya emang ada yang harus dibicarakan kalau soal masalah ekonomi, ketimbangan segala macam. Tapi kalau masalah kekerasan seksual itu jadi sangat ini. Oke lah ya, secara statistik status kekerasan seksual banyaknya terjadi ke wanita gitu. Tapi juga kalau tadi nggak boleh, kita kan pengennya ini nggak generalisir gitu loh. Jadi semua kasus dipandang sebagai kasus kekerasan seksual dalam ini kan, dalam apa namanya, dalam undang-undang yang ini atau dalam perspektif yang mau dibangun gitu. Lah kalau baliknya nanti ke arah itu, gue pikir agak salah kamar gitu. Halo. Iya, Aku gimana mau nanggepin ya. Saya sedikit banyak setuju sama Mas Bari, terutama untuk topik hari ini sex education ya. Soalnya kalau kita ngomongin terkait sex education atau khususnya ke pelecehan seksual gitu, pemahaman tentang pelecehan seksual itu bahkan nggak seterbatas di dua gender ini doang, laki-laki dan perempuan. Kalau Flo ingat waktu kita pernah bikin podcast equality itu, bahkan sering terjadi juga pelecehan seksual dari gender lain terhadap laki-laki atau perempuan. Contohnya yang waktu itu pernah aku sebutin, transpuan terhadap laki-laki, seperti itu. Mungkin beberapa itu bisa membuat teman-teman laki-laki yang tinggal atau bekerja di sekitar daerah tempat mereka nongkrong lebih relate ya. Seperti itu sih. Jadi kalau dibawa lebih jauh akarnya ke patriarki, mungkin secara, aku nggak tahu sih secara statistik akan terjawab ya atau tidak, tapi kalau secara general dan objektif merasa itu kurang adil. Sekian. BTW aku nggak bilang bahwa aku mengabaikan pengalaman gender lain yang ini loh, yang kena kekerasan seksual loh. Aku hanya bilang bahwa permasalahan soal relasi kuasa itu memang awalnya tuh dari gender, dan gender itu kan yang maksudnya yang umum terjadi saat ini kan, yang sering menjadi korban itu adalah perempuan gitu loh. Aku hanya bilang kayak gitu, aku tidak mengeneralisasi ya, karena ini nanti direkam nih, siapa tahu ntar aku dihujat nih gitu kan. Cuman aku tidak ingin mencari apa ya, maksudnya mungkin
teman-teman kayak Agri sama Mas Bari atau mungkin yang cowok-cowok di sini lah, kalian mungkin merasa itu tidak adil, merasa itu kesannya tuh kayak perempuan tuh terlalu pengen speak up gitu-gitu ya. Nah, menurutku karena kalian sendiri juga tidak punya pengalaman sebagai seorang perempuan gitu. Jadi kenapa menurutku penting untuk lebih mendengarkan suara-suara yang kebetulan menjadi korban. Nah, dalam hal ini korban itu kan tidak hanya perempuan doang, tapi juga bisa gender lainnya kayak gitu. Nah, kalau aku kan hanya menekankan bahwa yang selama ini terjadi kekerasan seksual itu kan terjadi kebanyakan sama perempuan. Ya mungkin ya memang ada yang sama laki-laki, tapi emang laki-laki selama ini ada yang speak up. Ini perempuan bisa speak up aja baru akhir-akhir ini. Yang dulu-dulu nggak ada yang mau speak up kayak gitu. Nah, kalau aku kan hanya mengkritisi yang tadi diomongin Fariski soal ekonomi. Ya itu memang betul bahwa salah satu permasalahan kenapa terjadi kekerasan seksual dengan adanya ketimpangan relasi itu salah satu faktornya adalah ekonomi. Tapi ekonomi itu sendiri kan hanya turunan dari akar yang paling utama nih yang kalian mungkin udah bosan ngomongin patriarki, tapi itu akarnya mau gimana pun tuh tetap itu gitu. Ini menurutku ya, mungkin kalau Sanel atau mungkin Zahra yang biasanya sering discuss atau bikin podcast sama aku mau menjelaskan lebih lanjut gitu. Aku mau bilang dikit doang. Jadi menurutku diskusi tentang struktur mana yang menjadi struktur utama ini perlu dibikin ruangnya tersendiri, ruang diskusi tersendiri, atau nanti dilanjut di grup WA. Karena memang ini tradisi perdebatannya memang berabad-abad dan nggak selesai sampai hari ini, tentang mana sebenarnya yang merupakan struktur utama. Karena kayak pernah aku bilang di grup WA, nggak bisa kembali ke diri masing-masing. Jadi kayak ya udah, kalau kamu percaya patriarki masalah utamanya, kalau kamu bilang ekonomi masalah utamanya, kan nggak bisa kembali ke diri masing-masing. Tapi tetap harus berdebat sebenarnya yang mana struktur utamanya, kan perlu kayak gitu. Jadi dan menurutku itu perlu ruang sendiri karena itu akan panjang kayak gitu. Jadi coba dikasih kesempatan ke yang lain dulu untuk topik kekerasan atau sexual education ini. Ya, saya setuju. Mungkin untuk teman-teman yang lain ingin bertanya atau menanggapi terkait sex education, sudah ada? Atau Mbak Sanel mau memberikan tanggapan terkait diskusi dari Mas Fariski, Flo, dan Bari tadi? Iya, makasih Mas Agri gitu. Aku cuma pengen bilang buat penutup atas diskusi kita yang luar biasa ini gitu. Jadi dari sex education aja topiknya bisa jauh banget gitu. Jadi aku nggak ingin teman-teman yang hadir di sini itu menyepelekan topik sex education, yang masih memikirkan di kepalanya itu mikirin organ reproduksi dan kegiatan yang menyertainya aja kayak gitu. Jadi aku kembaliin lagi ya, comprehensive sexual education itu bukan hal yang tabu dan bukan hal yang perlu dianggap memalukan. Apalagi mengingat diskusi kita barusan ya gitu, dan terutama diskusi kita ini emang melebar banget dan di dalamnya itu juga bagian dari topik comprehensive sexual education kayak gitu. Nah, comprehensive sexual education ini aku kembalikan ke 6 konsep dan 35 topik yang tadi udah aku presentasiin. Dan kalau misalnya teman-teman pengen misalnya mau membedah lagi gitu lebih lanjut mengenai topik ini, mungkin kita bisa bahas di PRG berikutnya gitu, atau mungkin di acara yang terpisah gitu. Jadi itu aja sih pesan aku gitu. Sex education itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang malu kayak gitu. Jadi itu aja gitu. Kembalikan ke Mas Agri. Makasih Sanel. Oke, terima. Ya. Halo Mas. Oh, ini saya Mas. boleh tanya nggak? Ya Mas. Kan mau selesai ya? Saya juga mau bukan ngasih deh, ini kan saya ngasih beberapa pandangan aja terkait diskusi tadi kan ada sempat cerempet ke kolonialisme, rasisme dan lain sebagainya. Nah ini sharing aja. Dulu tuh di Semarang ada sebuah lokasi prostitusi ya. Itu zaman pendudukan Jepang pada waktu itu. Mesti beberapa teman di sini pasti udah gak asing dengan yang namanya Jukunianfu kan. Jukunianfu itu kayak tempat prostitusi, dan Jukunianfu itu dia pelacurnya. Nah, pada saat aku pertama kali datang ke Semarang dan aku lihat
Jukunianku, tempat bekas Jukunianku itu, yang pertama kali terlintas di pikiranku Jukunianku itu cuma orang Indonesia. Dan ini ada kaitannya sama kolonialisme pasti kan. Soalnya Indonesia yang dijajah sama Jepang, dan Jepang itu mengambil wanita-wanita Indonesia buat dijadikan pemuas nafsu. Ternyata setelah aku dan teman-teman telusuri, Jukunianfu ini juga ternyata juga tentara-tentara Jepang ini mengambil orang-orang Eropa. Yang menariknya di sini, jadi orang-orang Eropa, orang-orang Belanda yang jalan-jalan di Semarang itu tuh ada yang diculik dan dijadikan Jukunianfu, itu ada. Nah, yang menarik di sini, jadi apakah kolonialisme itu apakah kolonialisme ini masuk ke dalam spektrum yang dijelaskan Mbak Flo tadi, faktor yang dijelaskan Mbak Flo tadi, ya aku nggak tahu, mungkin bisa jadi masuk dan mungkin bisa jadi enggak, dan mungkin bisa jadi itu faktor minor atau mayor, aku juga nggak tahu. Dengan perkembangan perkembangan kekerasan seksual yang ada di Indonesia sampai sekarang ini. Dan juga dulu kalau kita ngomongin sejarah juga, pada waktu tanam paksa dulu, pemanfaatan keluarga tani di Jawa, wanita-wanitanya ini tuh selain mereka untuk bertani, mereka juga dimanfaatkan, diambil oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk memuaskan nafsu para amtenar atau para petinggi-petinggi yang ada di Jawa. Kayak gitu sih, mungkin bisa dijadikan referensi aja. Terus mau tanya nih sama Mbak narasumber, ini kan tadi kalau aku perhatiin di diskusinya, korban ini selalu kalah ya. Pernah nggak sih selama di LBH Apik dulu 6 bulan ya kalau nggak salah ya, itu ada nggak korban pelecehan seksual yang menang dan pelakunya ini dituntut seperti apa? Soalnya setahuku kita kan belum ada undang-undang kekerasan seksual nih. Nah, itu dituntutnya seperti apa dan menangnya itu kayak gimana? Kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin tuh. Oke. Ya ampun, aku udah sampai ngasih kata-kata penutup gitu, masnya baru nanya ya kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya. Gak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih. Seru. Terima kasih. Jadi makasih buat masukannya yang tadi, buat diskusi mungkin PR jadi berikutnya. Terus untuk pertanyaan yang barusan gitu, apakah ada kasus yang menang? Ya ada lah, pasti kayak gitu. Contohnya kasus KDRT gitu kan, itu pasti selesai dengan perceraian kayak gitu, karena yang dituntut pasti perceraian dan hak material dan imaterial dari si suami. Nah, kalau aku sendiri malah kalau di LBH Apik kurang berkasnya itu banyak banget. Dan kalau kekerasan seksual ini banyak nggak sih yang menang? Ya tentu aja banyak, apalagi yang korbannya itu biasanya anak-anak. Nah, biasanya yang korbannya anak-anak ini itu biasanya kasusnya sampai selesai kayak gitu, karena itu kan kasusnya masuknya pencabulan kayak gitu. Biasanya untuk kasus korban di bawah umur itu pasti selesai sampai ke mendapatkan sanksi si pelakunya gitu. Gitu aja sih. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Vicky. Mungkin bisa dimatikan dulu. Ampun, kayaknya lagi di jalan ya, berisik sekali. Yes. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Apabila sudah tidak ada, mungkin itu tadi ya pemaparan dan diskusi yang sudah dipantik oleh Mbak Sanel. Semoga bisa memberikan wawasan yang lebih luas untuk kita semua dan memancing diskusi-diskusi baru. Ini dari sex education bisa sampai ke relasi kuasa, sampai ke ketimpangan gender, feminisme dan segala macam. Mungkin itu bisa menjadi judul-judul baru di diskusi yang akan datang. Mungkin sekian acara pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Chanel dan teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah hadir di sini dan bercerita gitu. Luar biasa banget. Makasih, Nel. Terima kasih semuanya. Nanti jangan lupa di-share ya. Siap. Diskusi hari ini akan diupload di YouTube. Ya. Makasih Sanel. Makasih, Nel. Sama-sama. Makasih juga buat semuanya.